Dua kubu di Kedaton Kesultanan Ternate, Maluku Utara terlibat kericuhan. Akibat kericuhan, 1 orang terluka. Sekelompok masyarakat adat yang mengaku Falaraha mendatangi Kedaton Kesultanan Ternate yang ditempati Sultan Hidayatullah Mudafar Shah. Adu mulut antara pendukung Sultan Hidayatullah dan masyarakat adat yang mengaku Falaraha tidak terelakkan. Puluhan aparat kepolisian yang berada di tempat kejadian berupaya untuk mengendalikan situasi. 1 orang terluka akibat terkena senjata tajam. Tim kami berusaha mendekati dari kedua belah pihak agar tidak terjadi chaos ataupun mungkin konflik fisik. Untuk situasi saat ini? Alhamdulillah situasi terkendali aman dan kami sedang melaksanakan pendekatan-pendekatan agar kedua belah pihak bisa mendinginkan situasi dan bisa mengurangi konsentrasi massa, bisa kembali ke tempat masing-masing. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Ternate, Maluku Utara, tim iNews melaporkan. Jasad manusia yang sudah berupa tulang belulang ditemukan di lahan kosong di Desa Bangah, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab kematiannya. Warga Desa Bangah, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur mendadak gempar akibat temuan mayat manusia yang ditemukan dalam bentuk tulang belulang di sebuah lahan kosong di belakang pabrik alat rumah tangga. Tulang belulang pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang kebetulan memancing ikan. Warga langsung melapor ke polisi. Saat ditemukan, bagian tengkorak terpisah sekitar 3 meter dari tulang badan. Dari hasil pemeriksaan, diduga mayat berusia 40 tahun. Ya, dugaan awal dan masih pemeriksaan itu bagaimana? Ya, hasil pemeriksaan dan olah TKP sementara belum diketemukan adanya gejala-gejala tindakan kekerasan, namun nanti yang saksi ahlinya dari olah TKP forensik nanti yang bisa memberikan keterangan lebih detailnya. Kasus ini kini diselidiki tim Reskrim Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah buron selama 2 bulan, pelaku pencabulan anak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Pelaku diciduk petugas di tempat persembunyiannya di Desa Sukaindah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kusni, pelaku pencabulan terhadap seorang anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya ditangkap polisi setelah buron selama 2 bulan. Penjual siomay berusia 38 tahun ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus pencabulan ini terjadi pada 21 Januari 2022 lalu. Pelaku mencabuli seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Kejahatan pelaku terbongkar setelah korban melapor kepada orang tuanya. Namun saat hendak ditangkap polisi, pelaku ternyata telah melarikan diri. Upaya petugas mencari keberadaan pelaku di rumah kontrakannya di kawasan Cibitung dan Cikarang, Bekasi juga tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya polisi memasukkan Kusni ke dalam daftar pencarian orang pada 17 Maret lalu. Di TKP pada saat ada korban atas nama ZKP usia 6 tahun. Awalnya korban dirayu dengan cara dipinjami HP milik tersangka. Pada saat korban asik memainkan HP, kemudian pelaku mulai. Dosen FISIP Universitas Riau, Syafri Harto, divonis bebas di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Syafri dinyatakan tidak terbukti berbuat cabul kepada mahasiswinya. Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau memvonis bebas dosen FISIP Universitas Riau berinisial SH atas tuntutan dugaan pencabulan mahasiswi. Majelis Hakim menyatakan Syafri tidak terbukti mencabuli mahasiswinya. Vonis bebas terhadap SH membuat sejumlah kalangan kecewa. Lembaga Bantuan Hukum yang terus mengawal kasus ini berharap jaksa penuntut umum melakukan kasasi. Kasus ini mencuat ketika seorang mahasiswi membuat video pengakuan telah dicabuli dosen pembimbingnya dan viral di media sosial pada akhir tahun 2021. Terbukti secara sah bagi bermasalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, dakwaan ketiga, dakwaan ketiga penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer, dakwaan ketiga itu dari penuntut umum tersebut. 3. Memerintahkan
mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 4. Memulihkan hak terdakwa. Pemirsa, MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia DKI Jakarta menggelar donor darah bertajuk MNC Love Donation. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu persediaan darah yang sempat sulit didapat saat pandemi. Kesibukan tidak menjadi halangan karyawan MNC Group untuk mendonorkan darahnya dalam acara bertajuk MNC Love Donation. Ratusan karyawan sangat antusias mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat yang cukup kesulitan untuk mendapatkan darah di masa pandemi. Kegiatan donor darah ini digelar di MNC News Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Harapan saya dengan saya mendonor itu adalah salah satu kegiatan amal saya. Mungkin dengan saya donor, darah saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kedepannya sih rutin, karena program ini memang program dari MNC ya, yang sangat bagus, kita dukung sekali gitu. MNC Peduli akan terus menggelar aksi sosial ini untuk mewujudkan kepedulian kepada sesama. Selain itu, donor darah juga bagus untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kebutuhan darah itu selalu ada, jadi kita mau mengundang setiap dari karyawan untuk ikut serta karena kita semua punya darah dan bisa membagikan darah gitu ya. Jadi mungkin kita ingin mengajak gitu di mana semua bisa belajar untuk berbagi kasih melalui darah yang mereka miliki. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap akan lebih banyak pihak yang tergerak karena setetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sering makan ternak warga, ular piton sepanjang 6 meter ditangkap. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.